Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Saya akan menjelaskan materi tentang dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan teks. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tersebut. Setiap muslim adalah dai. Definisi dari dai adalah setiap muslim dan muslimah yang berdakwah sebagai kewajiban yang melekat dan tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut agama Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dai secara lughawi adalah suatu proses menyampaikan atau tabligh pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya kita semua adalah seorang dai sebelum kita menjabat suatu profesi apapun. Perkataan Hasan al-Banna, hal tersebut dapat menjadi cerminan bahwa pada hakikatnya seorang muslim adalah pendakwah. Ketika seseorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya tersebut. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah memiliki bekal untuk mengamalkan sunnah, saat itu pula ia berkewajiban menyeru orang lain kepada Islam. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengaktualisasikan amanah dalam kita menjadi seorang dai. Salah satunya adalah menjadi seorang murabbi. Murabbi bermaksud yang lebih luas melebihi tahap mu'allim. Konsep murabbi merujuk kepada pendidik yang bukan saja mengajarkan suatu ilmu, tetapi dalam masa yang sama mencoba mendidik rohani, jasmani, fisik, mental anak didiknya untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Islam sangat menghormati ilmu pengetahuan. Misalnya tercermin dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, termasuk yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'ayta in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat tersebut adalah menjelaskan tentang membaca. Allah juga berfirman bahwa sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Mengapa Allah memerintah
memerintahkan para malaikat dan jin untuk patuh kepada Adam? Jawabannya adalah karena Adam lebih berilmu. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda waktu itu, mereka angkat tangan tidak bisa. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada Adam untuk menyebutkan nama barang-barang tersebut, maka Adam pun menyebutkannya. Artinya, dalam hal ini, Adam lebih berilmu. Oleh karena itu, Islam sangat menghormati ilmu. Kita disuruh mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalimat yang mengatakan, Tolabul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Artinya, menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Islam telah memberikan sejarah bagaimana ketika Islam itu jaya, kekuasaan Islam itu mendunia pada waktu itu. Maka muncullah para ilmuwan. Kalau hari ini kita berbicara tentang ilmu matematika, maka kita akan ketemu dengan Al-Khawarizm. Dengan karya aljabarnya menemukan angka nol. Kalau saja kita tidak kenal dengan atau bertemu dengan angka nol, mungkin saja kita akan menggunakan angka-angka rumit yang lebih sulit. Begitu juga kita kenal dengan Ibn Sina dengan kedokteran, Al-Jabir, Ibn Hayyan dengan ilmu kimianya, Ibn Rais yang konon menemukan benua Amerika jauh sebelum Christopher Columbus secara tidak sengaja mendarat di benua tersebut. Artinya, ilmuwan muslim yang hari ini karyanya masih bisa kita nikmati, apapun kondisinya, kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Ilmu menjadi dua. Yang pertama, fardu ain adalah ilmu yang berkaitan tentang bagaimana kita menyembah Allah SWT. Sedangkan yang kedua, fardu kifayah adalah seperti kita menuntut ilmu. Kalaulah kita membahas tentang teknologi di masa sekarang, tentulah banyaknya perubahan teknologi. Seperti teknologi memudahkan kita dalam mengerjakan hal kehidupan sehari-hari. Kalaulah di zaman dulu, orang mendapatkan berita dari mulut ke mulut, sekarang kita sudah dapat menggunakan internet atau telepon untuk mencari informasi dari berbagai wilayah meskipun yang jauh sekalipun. Manfaat dari teknologi ini yaitu mendapatkan orang yang jauh. Pada teknologi sekarang ini kita juga dapat memanfaatkannya, misalnya pada bidang jika kita ingin naik haji akan mempermudah kita di bidang transportasi. Dahulu orang menggunakan hewan sebagai transportasi, tetapi sekarang sudah muncullah berbagai macam transportasi seperti pesawat, kapal, dan kendaraan lainnya. Namun pada kenyataannya tidak banyak pula orang yang menggunakan teknologi untuk berbuat kejahatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.